Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali wal husn syahatul qadib jailani wa ila rabbiyal ma'ruf wa jihad dan masyhur bisa terkamera ala rabbiyal ma'ruf wa barastaqil hadis dan mu'min wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Korea desa berkhususi bersaya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sadayana jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina Masjid Baitul Hikmah yang mana dalam rangka melanjutkan perjuangan perjalanan ilmu kita semuanya. Dari 117 pasal kita pada sore ini masuk pasal ke-35, yang mana berarti masih panjang. Jangan pernah lelah terlebih dahulu, karena tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya meskipun mungkin badan kita sudah mulai capek ya Bu, sudah mulai umurnya nggak muda lagi ya, masih suruh ngaji ya. Budaya sudah mulai berapa? 50 ada budaya 50 tahun ya encan nggak lebih nggak 50 tahun ya. Aya nuluh kolot deui rasana 17 tahun. Nih ada yang mungkin lagi bebantu atau apa mungkin ya, ibu-ibunya lagi ada kegiatan ya pangkolotna. Nggih, meskipun sudah tua ya, memang yang namanya ilmu itu bagi yang paham itu sangat penting. Coba bayangkan jika kita tidak memiliki ilmu, maka hati kita akan terus gelap. Hati kita akan terus dalam keadaan gelap gulita. Ingat, yang namanya iman itu pasti ada capeknya, ada semangatnya ya. Kadang semangatnya iman itu pokoknya semangat ya. Kadang iman itu capek ya. Turun ya. Gitu, pasang surut. Tapi ingat, yang namanya nafsu nggak pernah capek.
Imannya ada capek, ada semangatnya, nafsu nggak pernah capek, nguber terus. Nguber terus, Bu. Kadang kita itu sudah berilmu pun nggak cukup, tetap aja kepleset terus. Ya. Itulah nafsu. Setiap detik tidak pernah nafsu itu tidak mengambil bagian di dalam hatinya. Setiap detik selalu nafsu itu pengen ngambil bagian. Bahkan di dalam ketaatan sekalipun nafsu tetap njaluk bagian. Maka jika kita sudah paham nafsu itu nggak pernah lelah, maka kita butuh yang namanya cahaya ilmu yang terus menerus, yang mana cahaya ilmu itu akan menumbuhkan, akan memancarkan yang namanya cahaya tauhid. Dan cahaya tauhid inilah yang akan melenyapkan segala hawa nafsu. Coba bayangkan jika kita tidak dipahamkan ilmu oleh Allah, mungkin kita tidak sadar seterusnya berada di dalam kegelapan hati. Kita akan terus berada di dalam kegelapannya hati. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk ke pasal 35 yang berjudul antara cahaya tauhid dan cahaya atau kegelapan syirik. Cahaya tauhid dan kegelapan syirik. Sesuatu hal yang sangat berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru jundul qalbi kama anna dhulmata jundun nafsi fa idza aradallah an ayyan syura abdahu amaddahu bi juludil anwari wa qata'a anhu ma da'al dhulami wal akhyar. Yang artinya cahaya tauhid atau iman dan cahaya yakin merupakan tentaranya hati. Sebagaimana kegelapan itu merupakan tentaranya nafsu. Apabila Allah berkehendak menolong hambanya, niscaya Dia membentangkan hati hambanya dengan bala tentara cahaya tauhid dan iman. Dan Dia putuskan daripadanya tentara kegelapan atau nafsu. Jadi di dalam hati kita itu ada dua bala tentara, yaitu cahaya tauhid dengan cahaya kegelapan yang wujudnya kesyirikan. Jika Allah menginginkan hati hambanya itu selamat, pasti Allah akan memenangkan cahaya tauhid di atas cahaya kemusyrikan. Jika Allah menghendaki hambanya tidak selamat, maka hatinya dibiarkan terus dalam kegelapan, tidak pernah didatangkan tentara yang wujudnya ketauhidan. Berarti cahaya tauhid itu datangnya dari ilmu tauhid, ilmu dinul haq, ilmu yang mengajarkan hati kita hanya bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jika Allah menghendaki hati panjenengan selamat, pasti dikenalkan ilmu dinul haq. Cirinya itu, karena dengan ilmu dinul haq ini, ilmu yang betul-betul membawa kemurnian hati kita hanya bertuhan Gusti Allah. Karena apa? Ilmu syariat saja tidak cukup. Ilmu fikih saja tidak cukup. Ilmu
Thariqah saja tidak cukup, bahkan sampai hakikat pun tidak cukup jika tidak disempurnakan dengan ilmu dinul haq, yaitu hati bagaimana makrifat datang Gusti Allah. Karena hati yang gelap sungguh beda dengan hati yang terang bener. Coba rasakan, angen-angen Bapak Ibu. Ketika hatimu ayem dengan hatimu yang gelisah, galau, gelap, sumpek, sedih, takut, beda no beda. Jika hati kita masih dalam keadaan yang gelap tadi, itu berarti bala tentaranya nafsu yang wujudnya kesyirikan masih ada di dalam hati. Cahaya tauhid dan cahaya iman adalah bala tentara yang membantu hati untuk sampai kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa tahu cara untuk ketemu Gusti Allah. Di dalam apapun, aktivitas apapun, kita wajib ketemu Allah. Bahkan dalam batuk pun butuh ketemu Gusti. Siapa yang batuk? Ada yang batuk ibu-ibu? Nggih. Batuk sakit ya di tenggorokan ya? Gatel. Coba kita renungi. Dalam batuk itu siapa yang mendatangkan? Nah, kalau sudah engkau sadar ke situ, coba renungi lagi di dalam batuk itu apa yang salah di dalam diri kita. Karena di dalam hal kecil termasuk batuk pun di situ ada tanda-tanda ayatnya Gusti Allah. Bisa jadi saya batuk ini karena dosa saya yang A semisal, dosa saya yang B. Nah itu jangan dijadikan lewat begitu saja. Apapun yang Allah datangkan pasti di situ ada hidupnya Gusti Allah. Ya. Tuh, langsung datang pertolongan. Memang Gusti Allah nyata ya Bu nggih. Langsung bisaan wae lho Allah tuh langsung geretek nih. Menggerakkan hatinya Budayat untuk memberikan apa? Minyak angin ya. Ya itu Bu. Coba. Di dalam hal kecil apapun di dalam hidup jenengan, di situ ada panggilannya Gusti Allah. Pasti Allah memanggil dalam peristiwa apapun. Hatimu cuma dua, memandang Allahnya atau memandang makhluknya, itu aja. Simple sebenarnya. Dalam masalah, menghadapi masalah apapun, hati kita dua kondisi, menghadap Allah atau menghadap makhluk. Kalau menghadap Allah pasti beres. Tapi jika engkau menghadap makhluk, maka Allah menyerahkan kepada makhluk yang nyatanya makhluk itu tidak punya daya dan kekuatan. Intinya jangan pernah berharap kepada makhluk. Sudah tak andel-andeli untuk kondangan, ternyata dapatnya uang cuman sedikit. Nek jenengan menghadap makhluknya, tak jamin hatinya dalam kegelapan. Tapi jika jenengan melihat hidupnya Allah yang menggerakkan sang suami, meskipun uangnya hanya separuh yang ada, ya sudah, terima dulu, syukuri apa yang ada itu, dan seterusnya pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan total.
Jangan pernah ada keraguan sedikit pun, karena keraguan itu wujud bodohnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan syirik itu akan menghalangi hatimu untuk mencapai kepada kehadirat Allah. Kegelapan syirik menyekutukan sesuatu dengan Allah adalah bala tentara yang membantu nafsu untuk mencapai tujuan dimaksud, yaitu syahwat dan keinginan-keinginan dunia. Bu, yang namanya syirik itu apa sih? Syirik itu perbuatan menyekutukan Gusti. Menyekutukan itu apa? Menduakan Gusti. Yang dimaksud menduakan gimana? Yang harusnya hatimu menghadap Allah malah menghadap selain Gusti Allah. Yang harusnya hatimu meminta pertolongan kepada Allah, hatimu meminta pertolongan kepada makhluk. Wis ta, ngandel nek hatimu meminta pertolongan kepada makhluk, yang ada adalah kekecewaan. Mas, lantas gimana? Yang namanya hajat pasti pengennya halo do. Yang namanya hajat pasti pengennya tamunya datangnya yang banyak, amplopnya syukur banyak. Tak kasih rumus, Bu, biar hati nih jenengan ayem, keinginan itu lepas. Maksudnya pasrah. Mau hujan, mau tamu nih datang banyak atau enggak, hatimu siap menerima. Nanti nek pasrah, justru yang didatangkan adalah kebaikan. Tamu nih bludak, ya caang, ya sukses. Biasanya itu. Tetapi nek hati kita, keinginan dalam hati munculnya dari nafsu. Aku pengen halodo, aku pengen itu, karena engkau tidak menyadari keinginan itu datangnya dari Allah, maka itu datangnya dari hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu pengennya pasti dipenuhi kan. Tetapi jika engkau sadar, aku pengen halodo, aku pengen tamu banyak, itu engkau sadar, sing menanamkan keinginan itu Allah, dan engkau berpasrah total kepada Allah, berarti engkau sadar sejatinya engkau tidak punya keinginan. Meskipun dalam hatimu ada yang ngomong, aku pengen halodok, aku pengen tamunit banyak, tetapi hatimu sadar keinginan itu dari sifat irodah, keinginan Gusti, berarti aku pasrah kepada Allah. Lantas keinginanmu mana? Sudah nggak ada. Paham ya Bu? Jadi sama-sama dalam hati muncul keinginan, tetapi jika keinginan itu tidak dibarengi keinginannya Allah, maka keinginan itu datangnya dari pengakuan diri sendiri. Pengakuan diri sendiri itu datangnya dari hawa nafsu, dan pasti Allah akan menguji. Mesti ada aja. Tetapi jika keinginan itu engkau sudah sadar, keinginan ini bukan dari aku, tetapi datangnya dari aku Allah, berarti keinginan ini bukan keinginanku, tapi keinginanku Allah. Bukan aku Allah, bukan, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti cuman ketitipan. Sifat irodai Gusti ketitipan, Bu. Beda nggih? Muncul dari diri dengan ketitipan Gusti. Nah, nek sing kau sadar ketitipan inilah, berarti engkau kembalikan, pasrah lagi. Segala sesuatu Allah yang merumat. Ini agak sulit, ini iman di sini tuh sulit, Bu.
Untuk mencapai iman kesini ini sangat sulit, kebanyakan ketutup hawa kebanyakan gimana? Aing dari aing hayang halodok, hayang cetamu jenuk, kumaha carakna pokokna muntangan kesahawai kumaha carana ameh keturutan. Hati yang kedua, dia sadar keinginan yang muncul dalam hatinya itu ketitipan sifat iradai Gusti Allah. Berarti sing duwe kehendak siapa? Jenengan apa Allah? Sing sejatinya duwe kehendak siapa? Gusti Allah. Cuman ketitipan diwujudkan dalam hati kita dan kita kembalikan lagi ke Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan semuanya. Hati kita cuman bisa menerima. Wes tak percaya. Orang yang bisa menerima apapun yang Allah berikan pasti disayang Gusti. Mas, nyatane saya sudah muntangan ke makhluk dan ternyata betul hujannya terang. Tamunya malah makin banyak. Wes, itu yang namanya jebakan hawa nafsu. Apa wujudnya? Itu adalah istidrot, pengelulune Gusti. Memang sengaja sama Allah dibikin terang biar hatimu terus muntangan kepada makhluk. Mas, apa salah kita mau hajat ngumpulin tetangga minta doa restu halodok? Boleh. Secara syariat tidak masalah. Tetapi dalam hatimu kudu dibarengi itu semua datangnya dari Allah, muntanganmu juga kepada Gusti. Meskipun secara syariat engkau minta tolong bah kiai, bah sesepuh, ya, bah orang alim dan mengundang tetangga, entah berdoanya bagaimanapun caranya, hatimu tetap menyawang Gusti Allah. Paham? Beda ya. Beda Bu. Tak kasih jalan tengahnya di situ. Biar hatimu tidak kepleset ke dalam dunia kemusyrikan, hatimu kudu nyawang Gusti Allah. Antara hati dan nafsu saling berebut kemenangan. Kalau Allah hendaki kemenangan hati, maka cahaya iman akan melakukan perlawanan terhadap syirik. Dan apabila Allah menghendaki kekalahan, maka cahaya syirik akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya hati kita gelap maupun terang, itu semua sudah pemberian Gusti Allah. Mas, kok dulu saya rasanya dalam kegelapan, yaitu dari Allah. Kok sekarang sudah mulai tentram, mulai caang, mulai terang benderang nyatane Allah, yaitu sing gerakkan ya Gusti Allah. Jadi bukan karena kehebatan kita yang aku bisa ngaji, dengan ngaji bisa aku kenal Allah, enggak. Semua itu sing gerakkan Allah, sing ngenalkan ya Gusti Allah. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki kemenangan nafsu, maka kegelapan syirik melakukan perlawanan terhadap cahaya iman. Maka bila mana terjadi perlawanan antara dua bala tentara, yaitu hati dan nafsu, maka tidak ada jalan bagi seseorang yang paling baik dan selamat kecuali berlindung kepada Allah. Cahaya itu baginya sebagai pembuka, sedangkan basirah penglihatan hati baginya sebagai pemahaman, dan hati baginya sebagai pelaksana dan penentang. Bu, yang namanya ilmu itu baru sebagai pembuka. Ilmu itu baru sebagai pembuka hati.
yang tadinya ketutupan, hati ketutupan hawa nafsu, sehingga ketutupan kesenangan dunia. Kalau sudah ketutupan kesenangan dunia, hatinya menjadi gelap. Dengan ilmu Allah membuka hati, tutupnya hati itu, sehingga hatinya mulai terbuka untuk menerima cahaya dari Gusti Allah. Dan sedangkan penglihatan hati itu sebagai kepahaman. Kalau sudah dibuka hatinya oleh Allah, oh nyata jengleh-jengleh iku Gusti Allah. Akhirnya apa? Hati tadi sebagai bala tentara Gusti Allah. Tapi hati-hati, terkadang manusia itu justru tertutup oleh ilmunya sendiri. Jangan dikira nafsu itu enggak terus ngejar jenengan meskipun jenengan sudah ngaji ilmu makrifat. Buktinya apa? Kalau di dalam hati kita, dalam bergaul di masyarakat masih memandang, itu mah masih ahli syariat, itu mah masih anjok syariat, itu mah masih tangeh keneh aing wis makrifat. Nah, itu ciri hatimu sudah ketutup, kejejelan wujudnya ilmu. Yang tadinya ilmu sebagai alat pembuka malah menjadi alat penutup. Hati-hati. Bagaimana Mas biar ilmu makrifat yang kau kaji ini tidak menjadi penutup hatimu? Caranya ojo diakui dirimu punya ilmu. Kosong, nol, kosong. Hatimu menemui suwung, kosong, tidak punya apa-apa. Dan diri kita bukan siapa-siapa. Kalau sudah menembus kosong, dirimu ketemu Gusti Allah. Tetapi jika ilmu itu engkau akui, aku kan sudah paham ilmu makrifat, suamiku belum, tetanggaku belum, masyarakat apalagi. Wajar jika mereka masih dalam keadaan seperti itu, jauh dibanding saya. Ini tamparan keras buat diri saya dan panjenengan dan kita semua. Ternyata ngaji makrifat pun masih berbahaya. Nafsu masih pengen mencari bagi. Caranya gimana? Jika hatimu kadang muncul seperti itu, segera kosongkan, kembalikan kepada Gusti Allah. Sawangen orang itu, suami itu, tetangga itu, yang menjadikan seperti itu siapa? Ya Gusti Allah. Mungkin saja belum waktunya. Di dalam diri saya, siapa yang mendatangkan? Ya Allah. Sejatinya ilmu itu hanya miliknya Gusti. Cepat-cepat engkau sadarkan dengan zikir sirul asror. Kuncinya itu. Tapi jika engkau teruskan dalam hati, kau bablaskan pengakuan ilmumu, pengakuan kepintaranmu tentang ilmu dinul haq ini, justru ilmu ini akan menjadikan bumerang, menjadikan hatimu tertutup kepada Gusti Allah. Cirinya apa? Menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Tipis ya Bu ya? Tipis ya? Ketone keselamat. Ternyata ngaji ini pun kalau hatimu tidak terus menggigirkan sirul asror, ilmu yang kau kaji ini menjadikan bumerang. Yang wujudnya apa? Dirimu merasa lebih alim, lebih berilmu, lebih soleh, lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang lain. Lah sing bener gimana Mas?
Orang ngaji salah, sekarang ngaji disalah. Sing bener hatimu kudu nemui kosong. Gung lewang-lewung enggak punya apa-apa. Akui dalam dirimu enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, yang ada hanya innani Allah. Aku Gusti Allah. Bukan fikih ini Allah, bukan. Tetapi ini loh Allah yang menguasai di dalam diriku dan di luar diriku. Yang ada di antara kita ini, sehingga antara aku dan dirimu la farqa bainahuma, tidak ada beda, karena semua ini terselimuti dalam kosong, dan kosong itu di dalamnya ada hidup, dan di dalam hidup itu sejatinya yaitu wujud Gusti Allah. Sehingga hatimu jangan melihat ini, jangan melihat yang wujud mata ini, jangan. Hatimu harus terus merasakan getaran-getaran ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Allah datangkan apapun permasalahan hidup, hati kita dalam keadaan kosong. Kalau sudah kosong pasti tenang. Kenapa sih muncul khawatir? Khawatir nggak punya jabatan, khawatir hartanya berkurang, khawatir suaminya nikah lagi, khawatir ditinggal rabi. Kenapa? Karena engkau belum menemui kosong. Paham ya Bu? Yes. Ben gak khawatir, ya kosongkan dirimu. Mas mau kosong gimana? Setiap hari nyanding harta, setiap hari nyanding bojo, setiap hari nyanding kendaraan, setiap hari nyanding kemewahan, ilmu, jabatan. Gampang. Biar mudah, hatimu langsung saja ketemu Gusti Allah. Nggih, Bu, bersyukurlah ketika Allah mendatangkan yang wujudnya nurullah. Nurullah itu sesuatu selain Gusti. Sesuatu selain Gusti Allah itu apa? Ya semua. Bah harta, bah kekayaan, bah nggak punya duit, bah ilmu, itu semua nurullah. Dan nur itu pasti cahaya, dan cahaya itu pasti menyilau. Siapa sih nggak silau? Punya salaki kasep. Siapa sih yang nggak silau? Punya salaki bager, ya. Boro-boro Mas. Boro-boro Mas. Bu, biar enggak silau jangan dilihat makhluknya. Delengen sumber cahaya itu. Siapa sih dalam kekosongan itu? Sejatinya suamiku ya kosong, hartaku ya kosong, sawahku ya kosong. Sehingga punten mau enggak mau kita pasti akan berpisah dengan semua. Betul-betul dengan harta pasti berpisah nggih. Dengan suami nggak selamanya di dunia. Makanya biar menjadi jodoh akhirat, caranya hatimu terus nyambung Gusti Allah kepada suamimu. Gini. Ketika engkau memandang suami, pandangan wujudnya Gusti, itu nanti akan menjadi jodoh sampai akhirat. Tetapi jika hatimu memandang makhluknya, suaminya, engkau menuhankan suaminya, engkau akan menjadi jodoh di dunia saja. Habis mati sudah, kawinlah. Cirinya itu.
Kenapa? Karena jodoh di dunia nggak nyampe jodoh akhirat. Ya gitu Bu nggih. Insyaallah nek hati jenengan terus nyawang Allahnya dalam hal apapun, di situ hatimu menemui kosong, dan di dalam kosong itu ada hidup, dan di dalam hidup itulah letaknya wujudnya Gusti Allah. Meskipun Mas suami seringnya itu nyebelin, suami seringnya merintah-merintah, sabar. Nek jenengan sabar dan tetap tenang, nanti suami akan berubah sendiri. Buktikan kalau nggak percaya. Nggak usah engkau menceramai. Nek engkau hatimu tetap anteng, ben anteng gimana? Sawangan uripe Gusti Allah. Bah suamimu marah-marah, bah ora tahu salat. Bah ora tahu apa? Wis pokoke dugal. Ya. Apapun wujudnya suami jenengan, hatimu kudu tetep anteng. Anteng sawangan Gusti. Nek wis engkau istiqomah, tanpa engkau ceramah, hatine suami akan disadarkan Gusti. Lah bener ini? Bener. Jal buktikan. Bener Bu? Bener ya? Tapi nek hati jenengan kemerungsung, ora anteng, bukan malah semakin sadar, malah semakin bubrah, semakin sewot. Ya. ini rumus yang sulit dicari ya. Betul. Nanti dengan sendirinya, kalau memang jenengan masih jodoh dengan suami, akan disetelkan oleh Allah. Jegrek. Itu namanya jodoh. Meskipun mohon maaf suami jenengan belum menerima ilmu dinul khat, tetapi dengan wasilah jenengan, hati yang sudah bersinar, hati dalam hati jenengan itu akan menyinari kolbunya sang suami. Percaya, dengan hatimu anteng, kondisi apapun, nanti Allah akan menempatkan sendiri kondisi hati suami jeneng yang tadinya sukanya ngibing, tak jamin sembuh sendiri. Ora percaya buktikan. Jangan malah dilarang, biarkan saja. Tapi hatimu kudu anteng loh ya syaratnya. Nah ini ilmu mahal. Tapi sekadung ya. Syaratnya hati jenengan kudu anteng. Nyatane waras ora. Suruh berhenti merokok, katanya iya juga lama-lama Kenapa kok malah seperti itu? Karena kita dalam menyuruh itu masih menggunakan hawa nafsu. Sehingga sama Allah justru semakin dibikin rokok. Ini sudah rumus. Iya, benar. Jadi bagaimana caranya? Hatimu kudu anteng dulu, sawangan Allah. Kalau sudah sawangan Allah, hatimu muncul gretek mengingatkan, itu jangan muncul dari dalam dirimu. Barengi ini semua irodai Gusti Allah. Jadi nggak pakai nafsu. Yang ada adalah cahaya kesabaran. Mas kurang sabar apa? Nganda bisa lagi. Sabarnya sudah nggak kurang. Gitu ya Bu nggih. Yes.
Jadi kesimpulannya, ayo dengan sisa nafas kita, dengan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, yang kita nggak tahu sampai kapan umur kita harus terus semangat dan istiqomah di dalam menggelorakan zikir sirul asror. Nek perlu sedikit-sedikit ngobrol dengan suami. Apa sih kuncinya? Kuncinya itu adalah zikir sirul asror, Pak. Itu zikir apa? Zikir yang sudah tidak lagi menyebut nama. Zikir yang sudah tidak lagi membatin nama. Zikir yang sudah tidak lagi dilafalkan, diucapkan, tetapi menyadari semua ini Allah. Wani ngomong gitu. Wani ngomong gitu ke suami. Berani nggih? Tak jamin jika engkau ngomongnya dalam keadaan kosong, pasti bisa diterima oleh suami. Gimana sih? Kok kabeh Allah tuh gimana? Jelas-jelas aku itu bisa makan yo karena kemampuanku. Aku bisa kerja yo karena aku kerja. Kalau nggak kerja, apa bisa punya uang? Pak, coba renungi. Kalau nggak ada Allah, bisa toh Bapak ke sawah? Coba. Kalau nggak ada Allah yang menghidupkan jantung, menggerakkan darah, menanamkan niat dalam diri, dan mentakdirkan semua, bisa Bapak ke sawah dan punya uang? Nggak bisa. Berarti semua ini sejatinya penggaweane Gusti. Oh, nota. Lah berarti kita itu nggak bisa apa-apa. Ya bener gitu. Nek engkau masih merasa bisa apa-apa, berarti belum ketemu sejatinya Allah. Meskipun kita selama ini sholat, kita selama ini rajin dan sebagainya, tapi jika engkau masih merasa dalam hati punya kekuatan, dalam hati ada iman kepada makhluk, berarti iman jenengan belum kepada Gusti Allah. Terangkan pelan-pelan. Insya Allah bapaknya bisa nerima. Karena ilmu ini ilmu yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Karena apa? Ilmu yang murni datangnya dari Gusti Allah. Yang bantah itu berarti masih menuruti hawa nafsu. Jadi kalau ada orang yang masih membantah, berarti dia masih gondeli nafsu, Bu. Siapa sih yang rela? Siapa sih yang rela? Katanya dengan ajaran ini kita nggak boleh ingin dihormati. Wong aku masih senang dihormati. Siapa sih yang rela, Bu? Katanya dengan ajaran ini nanti akhirnya kita itu nggak boleh senang terhadap harta. Gimana nggak awal? Saya itu masih mengeluh-ngeluhkan harta, pangkat, jabatan, masih gila urusan dunia. Aku kan seorang suami. Yang namanya suami adalah pengatur urusan keluarga. Naon-naon wae kumaha cek Siapa yang siap menerima ilmu ini kalau hatinya masih menjadikan dirinya Tuhan? Nauzubillah ini. Nah, itu tadi Bu nggih, kuncinya hatimu kudu tetap anteng menghadapi anak, menghadapi suami, ya. Menghadapi konflik apapun. Kuncinya adalah az-zikru bisyiril asor, zikir yang sadar dan menyadari ini semua Gusti Allah. Cara menyadari gimana? Rasakan, yaitu ainul basirah. Rasakan su'aul basirah. Wa ainul basirah, lihatlah Allahnya. Wa haqul basirah, nyatakan Allahnya. Su'aul, merasakan dengan iman bahwa ini semua Allah, sing gerakkan Allah, sing nyiptakan Allah,
sing datangkan hujan ya Allah, sing nerangkan Allah, tidak ada campur tangan termasuk malaikat pun sejatine sing gerakkan ya Gusti Allah. Wes, nek engkau sudah merasakan iman di situ, maka ainul basirah, temui Allah dalam setiap peristiwa itu yang wujudnya hidup, yang akhirnya adalah wahakul basirah, menetapkan tiada lain selain Gusti Allah. Wes, nek engkau sudah memegang zikir ini, insya Allah masalah seberat apapun akan menjadi ringan di hadapan Gusti Allah. Kesimpulan itu saja pada kesempatan sore ini ibu-ibu. Alhamdulillah, ini kita sudah 2 tahun sama Allah tidak diberikan atau belum diberikan jatah korban ya. Sudah 2 tahun nggih. Kita berdoa semoga tahun depan digelontorkan lagi. Kenapa kok Allah menyetop? Itu ada maksudnya. Biar apa? Introspeksi untuk diri kita. Kalau korban sebelum-sebelumnya masih ada kepentingan selain Allah, di stop biar kita sadar sing bisa korban cuman Gusti Allah. Kita nggak punya daya. Buktinya kalau Allah nggak berkehendak, nggak ada toh, nggak ada kan? Kenapa? Allah ingin menunjukkan kuasanya, bukan karena kemampuan manusia. Berarti untuk ke depan kita harus belajar. Jika nanti engkau ditakdirkan berkorban, yakini datangnya semata-mata dari Gusti Allah. Jangan ada kecampuran, aku ingin dihormati, aku ingin diwahkan, aku ingin dianggap soleh, aku ingin pahala, aku ingin surga, aku ingin dianggap tinggi di hadapan makhluk. Buang, biar tahun depan Allah meridhoi kita ada korban di dusun Simbar. Itu nggih Bu? Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.